Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Najwa Prada Azalia Bastiar akan mempresentasikan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai individu. Yang pertama, hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah di dunia ini dan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diberi kelebihan dibanding dengan makhluk Allah lainnya dengan memiliki bentuk yang sempurna dengan dibekali potensi dasar melalui keistimewaan akalnya. Hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran adalah yang pertama, manusia adalah seorang hamba atau abdi, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menyembah kepada Allah, menjalankan semua perintahnya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Yang kedua, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup bersosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Setiap manusia memerlukan manusia lainnya di kehidupan masyarakat. Tidak selamanya manusia itu hidup sendiri. Di sini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1. Yang ketiga, manusia adalah seorang pemimpin. Manusia adalah khalifah pemimpin di muka bumi ini, sehingga kelak akan diminta pertanggungjawaban atas segala yang diperbuat semasa hidupnya di dunia ini. Contohnya seperti kepala sekolah, ketua organisasi, presiden, dan lain-lain. Dalam hal ini, jelaskan pada surat Sot ayat 26. Yang keempat, manusia keturunan Nabi Adam. Di sini bukan hasil proses evolusi keras bagaimana hasil temuan Charles Darwin. Kodratnya manusia diciptakan dari tanah, bukan dari evolusi kera. Kera dan manusia saja sudah sangat jauh berbeda. Manusia memiliki akal cerdas, sedangkan hewan tidak memiliki akal. Di sini dijelaskan pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26-27. Yang kelima, manusia makhluk berilmu. Manusia dapat memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, memiliki kemampuan menalar dan berpikir sehingga dapat mengambil pelajaran dan sekaligus dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang keenam, manusia makhluk biologis. Manusia yang dapat tumbuh, memerlukan makanan dan dapat berkembang biak serta dapat melakukan aktivitas fisik sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Di sini dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 31. Segala bentuk hakikat manusia adalah fitrah yang dianugerahkan oleh Allah dengan tujuan agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Untuk menjalani tanggung jawabnya, manusia diberikan kebebasan dan kemampuan untuk berpikir melalui akalnya, berkehendak sesuai keinginannya serta berbuat sesuai fitrahnya. Yang kedua, manusia sebagai individu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia diamanahi tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Manusia memiliki potensi-potensi untuk berkembang. Potensi adalah kemampuan yang masih berada dalam diri manusia, tetapi belum direalisasikan dalam tindakan. Apa saja potensi diri manusia? Yang pertama, potensi fitrah. Yang kedua, potensi akal. Yang ketiga, potensi fisik. Dan yang keempat, potensi lainnya. Yang pertama, potensi fitrah, yaitu potensi dasar yang dimiliki individu manusia. Potensi ini mengarah manusia untuk berkeinginan berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran. Potensi fitrah ini berupa hati nurani yang menjaga dan memelihara manusia tetap berada pada jalan kebenaran yang hakiki dan agung. Yang kedua, potensi akal, yaitu potensi yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup manusia sehingga dapat menggunakan akal untuk berpikir. Manusia dapat menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, potensi fisik, yaitu kesempurnaan anggota tubuh manusia mulai dari kepala sampai ujung kaki, serta dilengkapi dengan struktur dan organ yang lebih kompleks dan sempurna dibanding makhluk lainnya. Manusia diberi tanggung jawab untuk menggunakan potensi fisik untuk tindakan, perbuatan yang sesuai dengan hakikat dan jati diri manusia, serta mempertanggungjawabkan segala yang dilakukan oleh anggota tubuhnya kelak di hadapan Allah. 4. Potensi lainnya, yaitu potensi yang memiliki kecenderungan membawa manusia ke dalam hal negatif. Sifat-sifat manusia yang kurang baik antara lain, yang pertama, suka berbuat aniaya, yang kedua, bodoh, yang ketiga, berkeluh kesah, yang keempat, kikir, yang kelima, tergesa-gesa. Allah berfirman pada surat Al-Ma'arij ayat 19. Namun demikian, sifat-sifat yang tidak baik tersebut hanyalah kenyataan sekunder dalam diri manusia. Sifat tersebut dapat dikalahkan oleh sifat dasar manusia yang sejati, yaitu lurus yang hadir dalam hati nurani dan fitrah manusia. Di sini sedangkan ada quotes, bila ada masalah, jangan mengeluh di media sosial. Tunjukkan keluh kesahmu di dalam doa-doamu. Lanjut, yang ketiga, manusia sebagai makhluk bertauhid. Secara terminologis, tauhid memiliki makna mengesahkan Allah baik dalam tataran ubudiyah, semata-mata menyembah kepada Allah. Uluhiyah, mengesahkan Allah dalam tataran zat dan sifatnya. Rububiyah, keyakinan bahwa pemelihara alam hanya Allah. Tauhid harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan hidup sehari-hari. Ciri-cirinya: A. Senantiasa menjunjung tinggi dan berpihak kepada hal-hal yang baik dan benar.
keyakinan adanya kebenaran yang hakiki berasal dari Allah, sedangkan kebenaran yang nisbi datangnya dari manusia. B. Bersikap aktif, giat, dinamis, dan mengarah ke masa depan. C. Bersikap adil, yaitu dengan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah diposisikan sebagai pencipta yang maha agung dan harus disucikan, sedangkan manusia adalah makhluk ciptaannya yang harus tunduk dan patuh kepadanya. D. Tidak suka menyalahkan orang lain atau menganggap hanya dirinya yang selalu benar, serta tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi hak hidup oleh Allah, bukan hanya hidup semata. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Manusia diberi kewajiban yang erat kaitannya dengan usaha dan kesungguhan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia dengan diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Oleh karenanya, umat Islam harus menyikapi kehidupan dunia ini secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlakul karimah. 5. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dilahirkan sebagai individu, namun dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam lingkup hidup masyarakat. Masyarakat merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pribadi-pribadi yang saling berhubungan dan membutuhkan. Terima kasih karena telah menyimak presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.